Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para santri, para murid, dan para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, guru akan melanjutkan videonya, akan membuka atau mematangkan dari video-video sebelumnya. Video ini dengan judul Bab 4 Alinea pertama. Para santri dan murid dan para pemirsa dipahamkan ya. Barangkali nanti video guru menerangkan sejarah itu tidak sama dengan catatan yang ada di dunia dipahamkan, itu hal yang wajar ya. Guru menyampaikan sedikit, guru mencapai data atau guru mencari data untuk apapun yang disampaikan, karena guru menyampaikan sejarah kehidupan, tidak menyampaikan sejarah kerajaan atau sejarah dalam berpolitik atau sejarah dalam berbangsa, maka tidaklah sama. Jadi sedikit sama tapi tidaklah sama. Jadi guru menekankan adalah sejarah kehidupan bangsa manusia. Karena dari di antara sejarah yang beredar di dunia, bisalah manusia itu bermain atau menipu demi kepentingan siapapun sangat dimungkinkan. Karena itu catatan politik atau catatan negara. Dan rata-rata catatan yang dikembangkan, yang ditulis di negara, itu yang nulis adalah satu pemenang atau dua adalah penguasa. Jadi rata-rata catatan sejarah yang ada di dunia itu pastilah ada kepentingan dan ada tujuan. Namun sedikit beda santri dan murid. Guru mencapai atau mencari sejarah. Yang dimaksud adalah sejarah kehidupan, karena dengan sejarah kehidupan yang benar dan tepat itulah akan menjadikan kita selamat fid dunya wal akhirah. Maka melalui video ini guru menekankan adalah sejarah kehidupan, bukan sejarah catatan yang ada di pemerintahan atau juga kalian dalam kerajaan-kerajaan masa lampau. Para pemirsa, murid dan santri, sedikit informasi. Guru dalam mencari atau mencapai titik kebenaran dari sejarah apa yang ada di dunia, rata-rata guru mencari kepada pelakunya ya. Dan ini pun juga sulit bagi para pemirsa. Bagaimana mungkin manusia di era sekarang masuk di frekuensi di era-era atau di alam-alam setelah kehidupan atau disebutlah alam kematian. Melalui video ini guru menyampaikan khususnya murid dan santri. Para santri dan murid pahami ya. Para raja, para ratu, manusia-manusia pilihan, kita menyebutnya itu leluhur. Beliau-beliau itu masih ada, ya dipahamkan ya. Beliau-beliau masih ada. Namun sedikit informasi, untuk mencapai data, untuk mencari data yang tepat kepada pelaku, di alam sana itu tidak seperti di alam dunia ini. Manusia mampu menerangkan banyak hal, karena akal dan pikiran di sini masih berfungsi banyak. Namun beliau-beliau kalau di alam sana, itu akal pikiran sudah tidak begitu seperti di dunia. Maka informasi dari alam setelah kematian, informasi bahasanya itu sangat sedikit. Namun karena di sana itu alamnya alam sifat ya diterangkan, sifat. Jadi tatkala manusia di sana itu mau berbohong atau salah, itu sangat kecil kemungkinan bisa dipastikan kalau bohong tidak bisa. Tapi kalau salah itu kemungkinan hanya 1%. Maka melalui video ini guru memastikan informasi dari kehidupan di alam sana, bila kita mendapatkan informasi, ketepatannya 99,99%. Mengapa bisa seperti itu guru? Karena hukum di alam gaib sana begitu salah langsung diadili dan langsung dihukum. Beda dengan bangsa manusia, dengan adanya akal, pikiran, dan dibantu suatu ego atau tujuan atau keinginan, maka manusia banyaklah membuat kesalahan dan banyaklah manusia itu juga salah. Karena di alam manusia. Namun di alam kehidupan sana tidaklah seperti di alam sini. Maka di sana itu bahasanya tidak banyak,
Sederhana, guru memberi satu simpul atau percontohan bahwa di alam setelah kematian itu bila salah ya sudah salah, bila benar ya sudah benar. Jadi sangat kecil untuk melakukan hal-hal keburukan. Nah, itulah sedikit santri dan murid informasi yang didapat guru dari alam sana kepada pelaku-pelaku itu, maka guru bisa memastikan kebenarannya 99% itu. Maka guru melalui video ini barangkali ada catatan yang ada di negara atau dengan siapapun, bila tidak sama itu hal yang wajar. Namun kembali lagi disampaikan, guru menerangkan sejarah bukan sejarah politik, bukan sejarah kerajaan, dan bukan sejarah hal-hal seperti dulu. Guru sudah menyampaikan, guru menyampaikan sejarah kehidupan bangsa manusia dengan sederhana, manusia dengan leluhurnya, makhluk dengan moyangnya. Bahasa yang lebih lazim, manusia dengan alam Tuhannya. Itulah yang kalian harus pahami. Sedikit informasi bagi para pemirsa agar bisa menggambarkan alam kehidupan di alam gaib. Satu contoh para pemirsa. Karena di sana itu alam sifat. Kalau sifat itu A, itu selalu A. Itu dipahami ya. Karena di sana alam sifat. Seperti apa yang digambarkan dari kitab-kitab yang beredar, satu contoh ceritanya malaikat di dunia. Karena sifatnya itu seperti itu, ya memang seperti itu. Nah, sedikit gambaran itulah para murid dan santri dan para pemirsa. Alam di sana itu disebutlah alam sifat. Nah, guru mempelajari, mencari data itu di alam sifat itu. Kita menyebutnya di alam-alam setelah kehidupan di sana. Demikian juga ada bangsa nanti selain bangsa manusia. Kalau itu bangsa itu bukan bangsa manusia, itu bangsa sesuatu tidak baik. Kalau dia itu sifatnya bohong, ya di sana selalu bohong. Di dunia pun juga seperti itu. Nah, inilah sedikit informasi tentang alam-alam di sana atau alam-alam bahasa sifat agar para pemirsa paham ya. Namun juga diedukasi. Dari ribuan mungkin jutaan para orang-orang terdahulu yang sudah di alam sana, ya, itu masih dinaungi namanya alam kebenaran, para pemirsa. Meskipun kebenaran sebagai makhluk, meskipun itu leluhur, itu meskipun itu dewa, itu ada satu yang menaungi, itulah yang disebut yang maha adil atau Tuhan semesta. Jadi semua meskipun itu para dewa, meskipun para leluhur dan para moyang, itu ada namanya semesta yang menaungi kebenaran. Dan itulah yang didapat oleh guru, maka guru bisa memastikan apa yang didapat karena guru mendapatkan dua connect. Satu dari alam moyang atau para leluhur dan satu guru pun terhubung dengan alam kebenaran itu. Sehingga barangkali sedikit ada informasi dari siapapun, baik itu dari leluhur atau dari dewa, tatkala itu salah, insting naluri guru selalu akan mengetahui. Namun selama ini, selama apa yang dipahami, apa yang digali oleh guru dari orang-orang terdahulu, alhamdulillah faktanya semua valid dan guru mengatakan tepat dan benar. Maka dengan kebenaran itulah maka guru banyak menyampaikan dan banyak menulis kitab. Tak lain tujuannya satu, meluruskan kalian terutama bangsa manusia yang terpelosok, yang telah ditipu peradaban orang terdahulu. Dan lebih khusus guru mendidik murid dan santri jangan sampai jiwa atau ruh kalian tidak layaknya menjadi bangsa manusia sehingga kehidupan rugi dan rugi sampai fid dunya wal akhirah. Inilah sedikit informasi bagi para pemirsa, murid dan santri agar diketahui barangkali ada pemahaman yang tidak sama dengan catatan yang ada di dunia. Semoga dipahami. Diterangkan sedikit dengan gambar yang apa sudah ditulis oleh guru. Bismillahirrahmanirrahim, para santri dan murid. Video ini sudah ditulis dari sebelumnya. Satu contoh dengan perjalanan alur bangsa. Namun guru menyampaikan ya, sebelum memahami ini sudah diedukasi oleh guru dengan video dengan judul Pondasi Otak Nusantara ya. Karena dengan memahami kata sejarah,
dongeng dan dogma, sehingga bangsa manusia, para pemirsa, murid dan santri mudah menerima suatu kebenaran. Inilah para murid dan santri, diulas kembali dari video-video sebelumnya. Satu contoh kehidupan ini berjalan seperti ini. Ya. Sekarang kita di era pada tahun 2024 Masehi. Ya. Sebelum dipahami, sebelum diterangkan banyak, para murid dan santri dan para pemirsa, boleh kalian berdebat, boleh kalian saling tukar informasi, ya. Namun guru berpesan, siapapun kalian yang mempelajari tulisan, siapapun kalian yang meyakini tulisan dan tulisan, pahami. Kitab yang Anda baca, kitab yang Anda imani, itu yang membuat siapa? Itu satu. Dua, dibuat tahun berapa? Itu dipahami ya. Karena dengan memahami itu sedikit kalian akan mampu untuk menggambarkan. Tatkala itu yang membuat itu suatu penguasa atau raja atau pemenang atau penjajah atau penipu, dia membawa kekuasaan, sudah dipastikan bahwa sesuatu yang ditulis itu kebenarannya sangat kecil. Kalau ditulis dengan tahun berapa, pertanyaannya para pemirsa, bila ditulis anggap saja 200 tahun masa lalu dari tahun 2024, itu ditulis memakai bahasa apa? Kalau bahasa yang 200 tahun kalian tidak paham dari bahasa itu, bagaimana mungkin kalian mendapatkan yang dimaksud dari kalimat yang di kitab itu? Nah, inilah kekurangan SDM atau IQ di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila ada tulisan sudah ditulis dengan bahasa Arab, artinya tidak paham, maknanya tidak tahu, yang menulis tidak tahu, kalian selalu mengatakan iya. Yang jadi repot juga para murid dan santri. Bahasa keilmuan atau bahasa Quran disamakan dengan bahasa Arab, ditafsiri, ditulis dengan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana mungkin mengena kepada yang dimaksud? Sedangkan yang dikonsumsi masyarakat umat rakyat untuk membuat keputusan dan kebijakan, kalian memakai substansi dari terjemah bahasa Indonesia. Nah, itulah menjadikan kerusakan bagi yang mempercayai, kerusakan bagi yang mengikuti pemahaman-pemahaman seperti itu. Karena tidak paham dari bahasa-bahasa yang sangat lama itu. Nah, inilah para murid dan santri, sedikit informasi atau edukasi bagi para pemirsa, sehingga tidak gegabah memahami hal-hal sesuatu yang kalian terima. Satu contoh para murid dan santri, bila kalian yang di era sekarang yang katanya mampu dengan ahli kitab dan apapun, kalau Anda tidak paham dari bahasa tulisan pada masa itu, pertanyakan dari keyakinan Anda. Dipahami itu ya. Maka guru masuk di titik tengah. Perjalanan masuk seperti ini. Sudah disampaikan di guru di video yang lain. Ini loh para pemirsa problemnya. Disampaikan kembali melalui video ini. Gara-gara adanya agama Islam ini loh. Kalian tidak paham. Maka di video yang lain guru sudah menyampaikan. Seluruh dunia kalian tak akan pernah tahu dan tidak akan pernah mengerti apa yang disebut Islam. Dan permainannya bagaimana, penipuannya, modelnya bagaimana. Kalian tak akan pernah tahu. Mengapa guru? Karena pelakunya itu ribuan. Dan pelakunya adalah orang-orang yang terhebat di dunia. Dan itu dimasukkan di permainan itu. Sehingga tak satu pun bangsa manusia mampu mengorek, mengupas, atau melepas dari aturan itu. Satu contoh para murid dan santri dan para pemirsa. Merujuk tentang perjalanan agama yang ada di negara kita. Satu contoh, ada agama Islam. Pernahkah kalian berpikir siapa sih yang membuat agama Islam? Coba para pemirsa. Pernahkah Anda berpikir siapa yang membuat agama Islam?
Punya jawaban atau belum para santri dan murid? Maka diajak berpikir sedikit oleh guru sebelum diterangkan banyak. Di era sekarang mulai tahun 2024 mundur. Kita beredar di dunia, kalau berbicara di Indonesia, menjadi beberapa ribu pondok. Menjadi substansi kurikulum yang ada di Indonesia. Semua merujuk kepada kata yang disebut Islam atau agama Islam. Pernahkah pemirsa, murid, dan santri berpikir, siapa yang membuat agama Islam? Sudah dipastikan kalian akan berhayal. Dan guru memastikan semua kalian bangsa manusia. Meskipun kalian mau kiai, mau ulama. Guru memastikan kalian akan berhayal. Tuhan yang membuat. Iya kan? Mungkin dari agama kita, kalian lomba mengarang, Allah yang membuat. Pernahkah Anda berpikir langkah yang kedua? Kalau memang Allah yang membuat, langkah pertama Allah membuat agama Islam. Caranya bagaimana? Mampu tidak dijawab? Kalau toh ilustrasi bangsa manusia dengan kekuatan katanya mampu berpikir sejauh itu. Kalau memang Tuhan kita meyakini Allah mampu membuat agama Islam, memakai bahasa apa? Kalau Tuhan membuat agama Islam memakai bahasa Arab, pertama kali Tuhan mengerti bahasa Arab, dia dapat bahasa dari mana? Sedangkan bahasa adalah miliknya manusia. Bahasa bukan miliknya Tuhan. Karena bahasa adalah suara. Maka kalian harus tahu ada bahasa alam, ada bahasa benda, ada bahasa sifat, ada bahasa keadaan, ada bahasa persamaan, ada bahasa wujud, ada bahasa kiasan. Lantas manusia berhayal. Kalau kalian berhayal yang membuat agama Islam adalah Tuhan. Lantas dari mana Tuhan itu mempunyai bahasa seperti itu? Kalau merujuk kepada suatu bahasa, satu contoh pola pikir manusia mengacu kepada bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab itu tersusun dari huruf. Huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa. Sedangkan huruf alif, ba, ta, sa itu loh buatan manusia. Mungkinkah buatan manusia dipakai Tuhannya membuat produknya? Nah, sedikitlah informasi cara berpikir seperti itu. Bagaimana para murid dan santri dan para pemirsa? Pertanyaan dari guru, mampukah kalian menjawab siapa yang membuat? Cara membuatnya pertama, bagaimana? Memakai bahasa apa? Kalian meyakini selalu Tuhan dan selalu Tuhan. Mengapa seperti itu? Sudah disampaikan di video yang lain. Sesungguhnya kalian manusia yang terdogma agama. Sesungguhnya Anda adalah manusia yang gagal produk. Maka tidak layak disebut manusia, tapi hanya sebatas disebut makhluk. Sebelum diulas banyak para murid dan santri, bisakah kalian membedakan? Karena ini nanti banyak yang dipahami. Ada kata makhluk, ada kata manusia. Bisakah kalian menempatkan diri Anda sebagai manusia? Tatkala kalian sebagai bangsa manusia, pasti Anda mempunyai intelektual, pasti mempunyai nilai kebenaran. Tapi karena bangsa negara kita sudah rusak karena pola pikir dari agama, maka rata-rata bangsa manusia tidak menjadi manusia karena sudah terdogma. Itulah yang disebut nilainya hanya sebatas makhluk. Mengapa seperti itu, guru? Maka makhluk itu hanya bisa disuruh, tidak mempunyai inisiatif, tidak mempunyai kreatif, bisanya disuruh. Disuruh bangun pagi, disuruh A, disuruh B. Maka sudah ditetapkan dari pelaku dunia, para raja-raja di dunia, bahwa bangsa yang sukanya disuruh, itulah bangsa yang disebut bangsa budak, atau bangsa yang diperbudak. Tapi faktanya bangsa Indonesia diperbudak malah bangga, diperbudak malah bersyukur, malah keluarganya didaftarkan diperbudak seperti bapaknya. Gila.
Yang lebih konyol lagi para pemirsa, negara katanya menjamin kehidupan rakyatnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengembangkan kurikulum memperbudak rakyatnya. Nah, itulah sedikit apa yang disampaikan guru. Semoga dilanjutkan video yang akan datang. Sebelum video yang akan datang, siapkan diri Anda, tempatkan porsi Anda sebagai bangsa manusia, bukan sebagai makhluk. Pandai-pandailah gunakan akal dan pikiran Anda. Kalau Anda berdebat tentang dalil, sudah dipastikan Anda adalah bangsa makhluk. Bangsa yang tidak mempunyai nilai. Bahasa kerennya, kalian adalah bangsa yang diperbudak dan kalian dari kasta orang-orang yang terbudak. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.